Jangan pegang. Jangan tukar-tukar. Kenapa? Oh, kau boleh matiin itu kipas. Ke atas, ke tengah, ya. Sip, udah. Udah? Oke. Ya, selamat pagi. Pagi. Ada berapa kawan baru? Ini baru. Baru satu. Cuma satu. Oke. Jadi namanya siapa? Neti. Neti, keluhannya apa? Ada keluhan. Frozen shoulder. Oke, apa lagi? Ada lagi selain frozen shoulder? Lambung. Oke. Ada lagi? Udah itu aja ya. Jangan banyak-banyak. Betul. Jangan banyak-banyak ya. Nah, sebelumnya saya mau info dulu kemarin seperti biasa. Ada, wah, kita dikit lagi 500 loh, kawan-kawan. Jangan dipegang-pegang. Oke. Kita sudah 483. Padahal kemarin dari jam 1 sampai jam 5 nggak penuh loh. Cuma setengah lebih aja. 2 baris belakang itu paling belakang kosong. Karena nggak ada istirahatnya. Siapa yang belum tahu sudah tidak ada jam istirahat? Sekarang udah tahu semua ya? Iya. Jadi sampai jam 2 ada ya? iya, tadinya jam 12 sampai jam 2. Sekarang sudah tidak ada. Kami full service ya. Sampai malam ya. Sampai malam. Ya. Jadi boleh datang jam 12 sampai jam 2 sekarang. Oke? Dari sepi. Hah? Dari sepi. Iya, entah karena sekarang kita udah buka jam 12 sampai jam 2, orangnya sudah masuk semua, jadi sepi atau memang kemarin sepi, saya juga nggak tahu. Tapi kalau dibilang sepi, enggak juga. Orangnya nambah. Gitu. Jadi agak bingung juga saya. Gitu. Setelah jam 5, nah baru itu ramai lagi, full terus sampai malam. Karena nggak tahu jam 12. Hah? Karena nggak tahu kalau jam Oh, 12 iya. sudah. Kemarin ada tuh teman-teman kantor yang datang sore itu. Pas dibilangin, aku nggak ngomong. Ya itulah fungsinya masuk ke grup ya. Oke, seperti biasa, karena ada kawan baru ya. Ini terapinya gratis, tidak bayar apa-apa. Mungkin saya jelasin singkat aja ya, Cek ya. Ini biar kita semuanya satu frekuensi ya. Ngerti kita ngapain di sini. Jadi waktu diundang di sini dibilangnya di ngapain? Oh, terapi, bukan mau disetrum ya. Oke. Jadi terapinya ini Alphatera dari Jepang. Dia gratis ya, gratis. Nggak bayar apa-apa. Nggak ditawarin apa-apa juga. Nggak disuruh beli apa-apa, nggak disuruh ngapa-ngapain ya. Tapi saya mau remind sama teman-teman lagi ya. Ini sudah banyak yang kasih nama dan nomor telepon ke kami gitu. Jadi kita kan mau kumpulkan dulu nih gitu. Kumpulkan, nanti baru setelah kita tahu jumlahnya, baru nanti tim sales biasanya baru akan rilis promo-promonya gitu. Kalau cuman sedikit biasanya nggak akan ada promo. Jadi ini kita lagi kumpulin siapa orang-orang yang mau drop nama dengan nomor teleponnya. Ini nggak harus langsung beli ya, nggak harus. Oke, nanti kalau sudah rame baru diinfo gitu. Soalnya kemarin ada yang sudah drop nama dan nomor telepon nanya ke saya, mana kok nggak ada info apa-apa? Ya iya, soalnya belum ada promo. Jadi kalau ada promo baru kita infoin gitu. Kalau enggak ngapain? Masa saya hai aja, halo, apa kabar? Udah makan belum? Nggak ada, ya gitu.
Nah, buat teman-teman kalau mau kepo-kepo ya, mau tahu promonya, mau tanya-tanya, boleh silakan drop nama dan nomor telepon. Kalau ada yang tertarik, boleh sekalian di fotokopi KTP-nya, nanti kita yang fotokopi ya. Ini nggak langsung beli ya, nggak langsung harus beli ya. Oke? Nah, itu aja infonya. Nah, ini kita terapi menggunakan elektrik potensial ya. Elektrik potensial itu apa? Elektrik potensial itu listrik yang mirip seperti listrik di dalam tubuh kita ya. Cici sudah duduk sini 5 menit, ada rasa nggak? Nggak ada. Nggak tahu, nggak ada. Iya, nggak apa-apa. Justru memang biasanya nggak ada rasa apa-apa. Tuh, walaupun nggak ada rasa apa, tapi dia terapinya udah jalan. Iya. Boleh saya tes? Boleh. Boleh ya? Oh, tes. Bener nggak terapinya udah jalan gitu? Oh, iya. Boleh? Iya. Boleh. Tapi ada listriknya. Oh ya? Oh, iya. Kalau boleh, kalau nggak boleh juga nggak apa-apa. Kesetrum gitu? Sedikit. Dikit. Oh, dikit. Ya, biar tahu. Biar. Boleh? Boleh. Oh, boleh. Jarinya sini. Dia yakin. Ya, ini ada listrik dikit ya. Jangan nggak. Justru dikasih tahu supaya nggak kaget. Oh, iya. Tuh, ya. Waduh. Sakit nggak? Sakit. Masa sakit? Kaget. Kaget dong, iya. Berarti ada terapinya ya. Kan udah dikasih tahu, kok masih kaget? Kaget lah pasti. Oke. Nah, ini terapi ini bagus sekali buat keluhan-keluhan masalah seputar penyakit degeneratif. Bisa sakit kepala, ya, insomnia, sendi-sendi sakit gitu, ataupun masalah-masalah gaya hidup kita, kayak kolesterol lah, hipertensi lah, ya, diabetes, sakit ginjal, jantung, stroke dan sebagainya. Ini semua bisa kita bantu. Ya, kita bisa bantu dalam waktu 7 hari. Tapi bukan berarti sembuh ya 7 hari. 7 hari itu ada perbaikan gitu. Oke. Ini saya singkat-singkat aja. Nah, kita terapi sini mau bersihkan darah kita supaya darah kita pH-nya normal kembali, tidak gelap seperti ini. Nanti begitu dicek darahnya sudah begini nih. Nah, sudah bagus lagi. Tapi ini prosesnya butuh berbulan-bulan ya, nggak bisa mingguan apalagi harian gitu. Kalau sudah bagus, penyakitnya pelan-pelan akan hilang sendiri gitu. Nah, tapi jangan lupa darah kita kalau sudah bersih, boleh nggak kita stop terapi? Terserah. Tapi perlu diingat, kalau kita tidak jaga pola hidup kita, penyakitnya bisa balik lagi. Stres, makanan, tidak olahraga, polusi. Ini semua mengakibatkan darah kita kotor lagi. Ya. Nah, ini nanti kita akan bahas lebih lanjut. Saya skip dulu. Sambil terapi, sambil minum juga bagus ya. Setelah terapi juga banyak minum. Kalau mau hasilnya baik harus rutin. Oke? Kalau nggak rutin, seminggu sekali, sebulan sekali, itu biasanya memang kurang hasilnya ya. Lambat, sangat lambat. Nah, yang terakhir, setelah terapi mungkin akan ada reaksi. Reaksinya bisa macam-macam ya. Bisa ngantuk. Ada yang setelah terapi ngantuk terus sampai hari ini? Oh, ada. Udah berapa hari? Aduh, dari sejak itu terapi Seminggu lebih? tidurnya enak. Ngantuk terus harian? Biasanya kalau habis jemput sekolah habis tidur ini males. Oke. Ada yang pegel-pegel setelah terapi? Ada ya, gitu ya. Ada yang malah tambah sakit? Ada ya? Nah, ada gitu. Jadi setiap orang reaksinya bisa beda-beda. Ada yang pipisnya jadi sering, ada yang keringetan terus gitu. Ada yang rambutnya agak rontok, nah, macam-macam lah. Ada yang timbul jerawat gitu. Iya betul, ada. Tapi bukan breakout parah gitu, enggak. 1, 2 gitu. Mengantuk berasa saya selama terapi tuh. Aduh, biasanya Ngantuk terus ya?
nggak apa. Kalau masih ngantuk, berarti masih ada sumbatan. Gitu. Harusnya setelah terapi itu ya kita rasanya tuh seger, enteng, betul, berenergi. Harusnya Maksudnya seperti itu. kalau tidur tengah malam biasanya kan susah tidur lagi. Jadi ini enak tidur. Oh enak tidur. Iya, kalau itu normal. Jadi waktunya tidur dia enak Kalau tidurnya. pulang sih nggak tidur Oh saya. enggak. Ya, oke. Nah, kita mau Kalau rambut rontok kenapa? rambut rontok. Kenapa reaksinya rontok? Iya. Biasanya karena rambut kita itu sudah kan kadang rambut ada yang rambut mati gitu kan, terus ada yang rambut yang nggak sehat yang rapuh-rapuh gitu loh. Nah rambut-rambut yang jelek-jelek ini itu pasti rontok setelah terapi. Dia akan dirangsang untuk tumbuh rambut baru yang sehat gitu. Makanya rambut yang lama itu akan rontok. Iya, waktu dulu kan rontok terus. Aku lah rasanya kok rontok ya. Ya, Nggak sekarang kenapa-napa enggak. sekarang udah enggak ya? Enggak. Oh udah. Ya biasanya nggak lama sih. Iya. Gitu. Oke? Ada pertanyaan? Gak ada ya? Kalau nggak ada kita mau masuk ke topik kita hari ini. Jangan, saya nggak pakai ini. Topik kita hari ini adalah kolesterol. Ya. Mitos-mitos seputar kolesterol akan kita bahas hari ini. Oke, ada yang punya keluhan kolesterol di sini? 1, 2, 3, 4, 5. Wah, banyak sekali. Iya. Warga Tangsel ini kok ya kolesterol nih. Susah tidur dan kolesterol banyak nih warga Tangsel nih ya. Oke. Jadi kolesterol di dalam tubuh kita itu dibagi menjadi 2 bagian, HDL dan LDL ya. Nah mitosnya adalah LDL adalah kolesterol yang jahat, HDL adalah kolesterol yang baik. Apakah betul demikian? Tidak. Tidak menarik nih. Kenapa tidak? Kalau ngomong tidak harus ada buktinya. Jangan berdasarkan perasaan. Harus ada penjelasannya dong. Kenapa tidak? Ini menarik ini. Adera itu juga pro terhadap kolesterol. Dia adalah tim pembela kolesterol. Dia nggak suka kolesterol di kambing hitam kan gitu. Ya. Jadi di dalam tubuh kita sebenarnya tidak ada kolesterol jahat, tidak ada kolesterol yang baik. Semua kolesterol itu bagus dan ada fungsinya untuk tubuh kita masing-masing. Itulah faktanya. Ya. Kita perlu LDL nggak? Perlu, sangat perlu. Sangat perlu. Kenapa? LDL inilah yang membuat membran di dalam sel tubuh kita. Ya, dia melindungi sel dan membangun sel di dalam tubuh kita. Manusia ini adalah makhluk multiselular. Semua tubuh kita itu dipenuhi dengan sel. Kalau sel kita tidak dilindungi oleh kolesterol, sel kita akan mudah rusak. Jadi bagus nggak LDL? Bagus, itu yang pertama. Yang kedua, produksi hormon di dalam tubuh kita itu dipicu oleh kolesterol. Kalau kita kekurangan hormon LDL, kekurangan kolesterol LDL, hormon di dalam tubuh kita akan berkurang. Nah, justru kebanyakan LDL dan kekurangan LDL, yang paling cepat perubahannya terjadi adalah kekurangan LDL. Kalau kita hari ini kurang LDL, hari ini juga Bapak Ibu pasti akan merasakan ada sesuatu yang salah di dalam tubuh. Ada perubahannya itu langsung terasa. Kalau kita kebanyakan LDL, ya ini baru berasa setelah puluhan tahun. Baru terasanya puluhan tahun. Tapi kalau kekurangan hari ini,
langsung hari ini juga langsung berasa. Jadi lebih berbahaya kekurangan LDL. Kenapa dokter marah kalau ada itunya sampai 300? Ya, nanti kita akan bahas kenapa seperti itu. Dokternya marah-marah. Oke. Biasanya wanita atau pria yang lebih banyak kena kolesterol, penyakit kolesterol. Hah? Wanita. Salah. Kali ini laki-laki. Ya. Oh, kena juga nih. Iya, semua bisa. Ya. Laki-laki lebih banyak kena masalah kolesterol. Kenapa? Karena wanita ini punya hormon estrogen. Hormon estrogen ini bisa menekan pertumbuhan LDL yang terlalu tinggi gitu. Nah, cuma pada saat wanita menopause dia tidak punya benefit ini lagi ya. Jadi dia sudah sama dengan laki-laki. Chance untuk kena kolesterolnya itu sama tinggi. Gitu. Cuma sebelum dia menopause dia punya keuntungan. Ya, kolesterolnya biasanya lebih rendah dari laki-laki. Gitu. Oke, nah sekarang kita mau bahas kenapa tadi dokter bilang kalau ininya tinggi dimarahin ya. Gak apa-apa. Bilang lagi terapi, suruh datang orangnya. Teresa. Oke. Lagu kawinan. Nah, kenapa? Apa yang terjadi pada saat LDL kita tinggi? Apa yang memicu LDL kita ini tinggi? Dan apa yang terjadi dalam tubuh kita? Jadi sebenarnya kenapa LDL ini bisa muncul? Ada yang tahu? Kenapa LDL ini bisa muncul? Nah, sebenarnya LDL ini baik loh Bapak Ibu. Ya, dia baik. Fungsi dari LDL ini kenapa dia bisa begini? Karena terjadi peradangan di dalam pembuluh darah kita, inflamasi yang ada di dalam pembuluh darah kita. Pada saat terjadi peradangan, inflamasi, tubuh kita akan mencari cara untuk menutup peradangan tersebut supaya dia tidak makin luka. Benar nggak? Iya kan? Kalau ada inflamasi di dalam tubuh kita, pasti akan dibenerin. Kita luka di luar aja dibenerin, apalagi di dalam, makin cepat dong, ya kan? Nah, pada saat terjadi peradangan di dalam tubuh kita akan melepas LDL. Ya. Dari mana LDL ini dihasilkan? Ada yang tahu? Hah? Orang-orang bilangnya dari makanan, ya kan? Makanan ini mengandung kolesterol, itu mengandung kolesterol, ya kan? Tapi faktanya adalah kolesterol ini 80% dihasilkan dari tubuh kita sendiri, yaitu liver kita. Inilah yang menghasilkan kolesterol dalam tubuh kita. 20%-nya iya dari makanan yang kita makan, gitu. Tapi sebagian besar dihasilkan oleh tubuh kita sendiri. Ya, jadi jahat nggak? Masa yang dihasilkan tubuh kita sendiri jahat? Enggak dong, ya kan? Tubuh kita pasti akan mensupport tubuh kita sendiri. Nggak mungkin dia hancurin tubuh kita sendiri. Nah, kenapa dia bisa bermasalah? Karena ada sebabnya. Karena peradangan tadi. Kalau terjadi peradangan, reaksi pertama tubuh kita adalah mengirim LDL untuk menutup peradangan ini. Nah, pertanyaannya, kok bisa terjadi peradangan di pembuluh darah? Kenapa? Ayo. Nah, inilah baru. Karena makanan. Ya. Kebanyakan karena makanan yang kita makan. Orang bilang ada juga tahu keturunan gitu, ya kan? Setelah diteliti, ya Pak, hypo LDL ini, ya, hyper LDL ini, ya, itu kurang dari 1% orang yang punya masalah itu. Sisanya bukan karena keturunan, tapi karena pola hidup kita sendiri, gitu. Nah, makanan apa yang menyebabkan bisa terjadi peradangan seperti ini?
Ayo, apa? Gula. Hah? Minyak. Ada 2. Minyak. 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 Iya. Yang pertama adalah trans fat. Trans fat apa ya? Lemak trans ya, lemak trans gitu. Yang satu lagi adalah minyak. Kecuali olive oil. Olive oil is the good guy. Ya. Olive oil tidak menyebabkan peradangan. Minyak-minyak seperti bimolila, apalah pokoknya yang dari palm oil, yang dari sunflower seed, dari apa seed gitu ya. Itu semua minyak-minyak yang sudah diproses dengan kimia ini itu, mereka bisa menyebabkan inflamasi di dalam pembuluh darah kita gitu. Pada saat terjadi inflamasi, tubuh kita akan otomatis menutup dengan LDL ini. Ya, ditutup supaya dia nggak makin parah. Tapi masalahnya yang jadi penjahatnya siapa? Kita sendiri. Kita terus mengirim inflamasi ke dalam pembuluh darah kita. Semakin banyak inflamasi yang kita kirim, semakin banyak tubuh kita mengeluarkan LDL untuk menutup inflamasi tersebut. Jadi penjahat sebenarnya adalah Anda sendiri. Anda yang makan makanan yang jahat untuk tubuh Anda. Jadi Bapak Ibu, stop makanan yang menjahati tubuhnya, supaya tidak mengeluarkan terlalu banyak LDL. Masuk akal? Masuk akal. Jadi dia tidak jahat. Dia hanya mau menolong Bapak Ibu loh, supaya inflamasinya nggak tambah parah. Tapi Anda setiap hari kasih inflamasi. Jadinya dia keluar terus, mau nggak mau gitu loh. Ya, kalau dia nutup ini belum sembuh, luka lagi, belum sembuh, luka lagi, ya pasti dia tutup terus. Nah kalau dia tutup terus, ya lama-lama numpuk, ya kan? Lama-lama pasti numpuk gitu. Kalau sudah numpuk gimana caranya? Sebenarnya tubuh kita tuh luar biasa bagus. Dia tuh punya cara mempertahankan diri dia sendiri kan. Nah kalau dia udah mendeteksi nih, wah ini udah numpuk nih, kebanyakan nih, berbahaya, ya kan? Dia akan mengirim si HDL untuk mengangkut yang sudah numpuk-numpuk kebanyakan ini. Gitu. Makanya orang bilang HDL ini baik, sebenarnya bukan baik. Memang tugas dia adalah untuk mengambil yang sudah numpuk-numpuk ini. Gitu, supaya tidak terlalu numpuk, ya. Kalau sudah diangkut, dia buang kemana? Dibalikin lagi ke hati kita, ke liver kita. Hey, ini loh, overstock kamu loh. Ya, ini ambil lagi buat cadangan nanti, gitu. Dibalikin lagi sama dia, gitu. Jadi LDL baik apa jahat? Baik. Baik, ya. Yang jahat siapa? Kita. Tidak ada. Nah, terus makanan apa yang bisa membantu untuk meningkatkan HDL? Ada yang tahu? Hah? Bawang putih? Gak tahu saya, belum baca. Nanti saya cek ya, bawang putih bisa atau enggak. Saya nggak tahu. Biasanya yang paling banyak mengandung HDL adalah alpukat. Ya, alpukat. Apa susu? Yang kedua adalah kacang-kacangan, Samurai. almond, Pisau ya. hazelnut, gitu-gitu. Kebanyakan jahat. Iya. Ini saya bukan sarankan untuk makan tanpa aturan ya. Ya. Terus ikan. Ikan-ikan yang kaya akan omega 3. Ini juga bagus untuk meningkatkan HDL, oke. Nah, sekarang yang menarik nih, ya. Makanan apa yang bisa meningkatkan LDL? Ini biasanya selalu menjadi si kambing hitam penyebab kolesterol, ya. Apa? Apa? Gorengan. Terus biasanya yang paling banyak adalah telur, ya kan? Telur dan daging merah.
Inilah si kambing hitamnya penyebab LDL kita naik. Kalau sebab nggak apa-apa. Makannya juga nggak apa-apa. Saya sehari 8. Kolesterol saya berapa? 90. Karena Berapa lama saya udah makan seperti ini? 4 tahun. Putihnya aja apa sama kulit? Semua kalau bisa kulitnya dimakan saya makan. berarti 2 boleh dong sehari. Nggak boleh. Saya sarankan malah sehari 4. Kampung atau apa? Bebas. Makanya tergantung umur juga. Nah, hah? Tergantung umur juga. Iya, boleh juga. Kalau ya udah usia agak-agak banyak, 2 oke lah. Bukan karena kolesterol, karena telur kuning telur itu banyak lemaknya. Kalau kita kurang gerak, kurang olahraga, lemaknya kan banyak. Ya, jadi penumpukan lemak gitu. Bukan karena dia berbahaya ya. Bisa jadi ya itu banyak lemak di dalam organ kita. Itu juga nggak bagus ya. Gitu. Tapi kalau kita aktif gerak, olahraga, makan banyak nggak apa-apa. Dia nggak akan jadi penumpukan lemak. Ya, kenapa telur tidak menyebabkan penumpukan si LDL ini? Telur kalau kita cek, dia kadar kolesterolnya ada tuh di dalam kuningnya, benar kan? Tapi walaupun dia ada kadar kolesterolnya, dia tidak menyebabkan tubuh kita melepas si LDL. Kenapa? Karena telur itu tidak menyebabkan inflamasi di dalam pembuluh darah kita. Yang menyebabkan inflamasi adalah kalau telurnya teman-teman goreng. Kalau direbus, di steam, dia tidak apa-apa. Ya. Daging juga sama. Kalau Bapak Ibu masak daging, dipanggang aja ya, dipanggang gitu. Cuma dikasih garam sama lada, dia sehat. Yang nggak sehat adalah dikasih minyak, dikasih mentega. Kalau mau manggang daging, pakai lemak sapi gitu, ya. Nah itu bagus, tidak menyebabkan inflamasi di dalam tubuh kita. Kalau lemak bawang, Sama, nggak apa-apa. nggak apa-apa. Karena dia bukan kimia. Ya, sesuatu yang alami itu biasanya tidak menyebabkan peradangan di dalam tubuh kita. Lemak babi, lemak sapi, ya. Nah, hah? Kalau dia nggak terlalu banyak sebenarnya oke. Ya. Jadi sudah tahu ya. Gitu. Kurang-kurangi makanan berminyak. Ya. Oke, mana ada mas? Oke, tapi jangan lupa ya, makan makanan daging apa segala macam itu ada lemaknya juga. Kalau kita sudah ada umur, kita harus perhatikan lemaknya juga gitu. Oke. Makan sayur-sayuran juga harus seimbang ya. Oke. Terus gejala tinggi kolesterol, sakit dada, bla bla bla, stroke, ya. Oh, nah biasanya kalau kolesterol sudah agak tinggi, suka keluar apa nih kayak benjolan lemak di sekitar mata. Nah itu udah tanda kolesterol tinggi. Tapi biasanya kolesterol tinggi kebanyakan tidak ada gejala apa-apa ya. Gitu. Oke? Nah, ini sedikit lagi, satu lagi teman-teman. Ini penting sekali ya. Jadi kalau sudah terjadi penumpukan lemak kayak gini, solusinya apa? Lipid ini, kolesterol. Solusinya apa? Ya, kalau kita pergi ke dokter, pasti kita akan dikasih obat ya. Obat yang untuk merangsang pertumbuhan ini supaya dia ngangkutin ini, jadi dia lebih stabil lah ya gitu. Tapi saya mau tawarkan solusi yang lebih gampang ya. Solusi yang semua orang bisa lakukan. Iya. Tinggal duduk aja di atas. Ya. Kita duduk.
30 menit. Ini kan rontok, ya kan? Satu lagi ini penting. Kalau kita duduk di Alfatera, penumpukan ini dia akan rontok sendiri karena getaran mikro tadi, benar nggak? Kawan-kawan, maaf. 1 menit, saya mau jelasin penting. Kalau kita duduk di sini, ini timbunan kolesterol ini, kita duduk dengan getaran mikro, dia akan copot, benar nggak? Lepas ya. Nah, ada teman yang setelah terapi besoknya dia tes kolesterol. Loh, kok saya habis terapi kolesterol saya malah naik? Kenapa bisa naik? Ya, kenapa bisa naik? Nah, saya mau jelaskan. Pada saat tubuh kita sudah selesai terapi, ini kan dia lepas. Dia lepas masih ada di dalam aliran darah kita, benar nggak? Dia belum keluar. Untuk merecycle ini yang ada di aliran darah kita butuh waktu sekitar 3 minggu. Ya. Jadi, sebelum 3 minggu, kalau Bapak Ibu duduk di sini lalu tes darah, kemungkinan memang akan naik karena dia belum keluar, dia masih ada di aliran darah kita. Jadi kalau mau cek setelah 3 minggu. Setelah 3 minggu baru hasilnya akurat. Begitu. Oke? Jelas ya? Oke. Terima kasih. Besok datang lagi. Thank you. Udah. Kok bisa nyala? Kan bisa nyala. Iya. Aduh, maaf. Masih ada. Udah. Udah ya. Terima kasih. Iya. Mau nambah lagi?